Ini konten storytelling gue yang pertama. Jadi awalnya gue bingung sih mau bahas apa. Tapi berhubung gue ini suka baca, terus ya mungkin ada beberapa buku yang sempat gue baca dan itu menurut gue menarik. Nah, ada satu buku yang emang kayaknya untuk anak-anak zaman sekarang itu kayak generasi milenial, generasi Z itu perlu untuk baca dari buku ini. Judulnya tuh Filosofi Teras atau Stoicism. Oke, yang pertama, buku ini siapa sih yang nyiptain? Siapa yang nulis? Nah, jadi buku ini merupakan karya dari Henry Manampiring. Terus kenapa Henry Manampiring ini menulis Filosofi Teras? Ya pada awalnya Henry Manampiring itu didiagnosis sama psikiater bahwa dia itu mengalami major depressive disorder yang pada intinya ya depresi. Jadi beberapa bulan sebelum dia ke psikiater, dia itu emang orangnya pemurung, si Manampiring itu. Tapi ketika di tempat dia kerja, dia itu berhasil menyembunyikan kemurungannya itu. Terus dia ngomong tuh ke psikiaternya bahwa dia itu sebenarnya apa ya, sering negative thinking, tapi dia itu ya selalu berusaha untuk menyembunyikannya. Jadi setiap situasi tertentu, ya banyak situasi lah. Nah, Henry Manampiring ini ngerasa dikit-dikit pikirannya ya negatif lah intinya. Pas memasuki pertengahan 2017, Henry Manampiring ini negative thinkingnya kian menjadi itu. Jadi dia makin dikit-dikit pokoknya negative thinking deh. Akhirnya kan ngeganggu orang-orang terdekat dia lah. Nah, orang-orang terdekatnya itu berusaha ngasih solusi ya, mungkin ngasih saran ke Henry Manampiring buat coba deh pikir positif aja dulu, pikir positif terus pikir positif. Nah, dia itu nggak bisa karena emang dia itu pribadi yang gampang overthinking. Nah, usai didiagnosa mengalami depresi sama psikiater itu, nah Henry Manampiring ini sadar nih betapa mengerikannya ya labeling dari masyarakat mengenai orang yang misalnya datang ke psikiater. Jadi orang-orang yang datang ke psikiater untuk berkonsultasi itu ya kalau ketahuan sama masyarakat, kelihatan tuh masyarakat ngeliat, wih ke psikiater tuh, waduh gila tuh dia, pasti kayak gitu. Jadi justifikasi masyarakat awam terhadap label daripada masyarakat awam kepada orang-orang yang datang ke psikiater untuk melakukan konsultasi ya kayak gitu. Jadi siap-siap aja deh pokoknya kalau misalnya kita merasa ada gejala depresi, stres kayak gitu ke psikiater. Ya kalau yang bagi nggak kuat mental mendingan sembunyi-sembunyi sih. Jangan sampai ketahuan, yang boleh tahu cukup orang-orang yang emang bisa dipercaya lah. Kayak misalnya sahabat kita, terus orang tua, adik, kakak atau pasangan kita. Ya cukup dia aja lah gitu. Padahal gangguan psikis itu sebenarnya juga berkaitan dengan fungsi organ tubuh dan kimia tubuh. Jadi nggak ada bedanya sama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Ya sebenarnya ya mirip-mirip. Kayak misalnya kita kena diare, itu psikis juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami gangguan psikis, itu obat-obatan modern juga diperlukan. Jadi misalnya kita ke psikiater terus kita dikasih obat-obatan, ya itu emang benar-benar dibutuhkan karena gejalanya mirip, karena emang antara penyakit psikis atau gangguan psikis dengan gangguan yang disebabkan virus dan bakteri itu, penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri itu nggak beda jauh, mirip-mirip kayak gitu. Makanya kalau psikiater ngasih obat ya emang itu penanganannya seperti itu. Jadi
yang ditolak ketika kita emang pengen ke psikiater untuk berkonsultasi. Nggak cuma berkonsultasi, jadinya ketika kita emang ke psikiater itu ya kita nggak cuma ngoceh cerita terus dia dengerin terus psikiaternya ngasih solusi bagaimana, nggak, tapi mereka juga masih memberikan selain memberikan ini ya apa namanya penjelasan, keterangan atau solusi, mereka juga bakalan ngasih obat gitu. Nah, Henry Manampiring ini juga dapat obat dari psikiater ini. Jadi ketika dia dapat obat, dia konsumsi terus secara perlahan berangsur si Henry Manampiring ini mulai agak-agak apa namanya baikan lah, agak lebih baik lagi. Tapi dia tuh nekenin bahwa ya kita jangan sampai ketika kita emang udah mengonsumsi obat-obatan kayak gitu ya, maksudnya yang diberikan oleh psikiater itu, kita tuh jangan sampai ketergantungan sama obat-obatan itu. Jadi sebisa mungkin ya tetap kita berusaha untuk menyembuhkan gangguan psikis kita dengan cara yang lain, nggak tergantung dengan obat gitu. Jadi ada suatu artikel yang menceritakan bahwa yang menunjukkan bahwa memang terapi obat-obatan itu membuat sejumlah pengidap gangguan psikis itu merasa lebih baik. Tapi di dalam artikel tersebut itu dari para pengidap depresi itu cuma 10% yang emang bisa bertahan sampai 10 tahun dengan terapi obat-obatan itu. Ya maksudnya dia tetap bisa sembuh, bertahan sembuhnya itu tahan sampai 10 tahun cuma 10%. Makanya sebenarnya nggak cukup hanya sekedar terapi obat-obatan gitu kawan-kawan. Kalau misalnya kita terapi obat-obatan kayak gitu, jadinya ujung-ujungnya kita memandang depresi tersebut itu sebagai malfungsi otak. Seharusnya kan ketika kita mengalami depresi, kita itu merespons dengan bahwa wah ada yang mesti diperbaiki nih dalam hidup kita, kayak gitu. Ya ibaratnya kayak alarm kebakaran deh di dalam gedung. Jadi ketika misalnya ada api, sulutan api nih, kita nyalain api kayak gini. Nah, kayak gini. Itu tahu-tahu sensornya nyala, nyemprot. Nah, kurang lebih seperti itu semestinya kita memandang depresi itu. Nah, kalau misalnya ketergantungan terhadap obat-obatan tadi itu, terapi obat-obatan, ujung-ujungnya ya cuman sebagai malfungsi otak aja. Jadi kita nggak memandang bahwa sebenarnya ada yang mesti diperbaiki dalam hidup kita. Jadi di tengah-tengah masa pengobatan dia atau di tengah-tengah saat dia di sela-sela dia berusaha untuk menyembuhkan depresinya, Henry Manampiring ini dapat solusi baru. Nah, solusi barunya ini atau solusi alternatifnya ini filosofi teras itu. Jadi dia waktu itu dia ke mall ke toko buku, terus ketemulah suatu buku. Judul bukunya itu How to be a Stoic karya Massimo Pigliucci kalau nggak salah gitulah. Nah ketika dia baca terus konsisten dia baca terus dia terapkan apa yang ada di dalam buku itu, dia dapat perubahan yang signifikan. Perubahan maksudnya perubahan dalam artian ini ya yang progresif, yang positif ya. Dia jadinya makin baik kondisinya. Nah berangkat dari situ akhirnya ya dia berkesimpulan bahwa stoicism atau filosofi teras itu bisa jadi solusi alternatif bagi para pengidap depresi. Disitulah dia nemu apa ya, yang paling manjur deh, obat paling manjur tuh. Nah sayangnya itu di Indonesia sendiri, ya nggak di Indonesia lah, di dunia ini yang membahas soal stoicism
filosofi teras itu cuma sedikit buku-bukunya yang berbahasa Indonesia, jadi kebanyakan masih menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ya. Ya, memutuskan untuk membantu lah para pengidap depresi ini dengan menulis filosofi teras itu dengan eh, berdasarkan pengalamannya dia. Jadi dia nulis filosofi teras dari pengetahuan dia tentang stoik, dari buku-buku itu, buku yang dia baca, How to be a Stoic, kemudian dari pengalamannya dia juga. Jadi dia itu menulis buku filosofi teras itu bukan untuk apa ya, bukan memberikan janji atau menjanjikan bahwa kita bisa bisa menyingkirkan kesulitan dan tantangan hidup, kita bisa menghilangkan kesulitan dan tantangan hidup, bukan begitu, tetapi untuk menawarkan cara-cara gimana untuk memperkuat mental sikap kita agar tangguh dalam menghadapi berbagai macam terpaan cobaan gitu kakak. Jadi ini jadi begitu doang lah, sekian, sampai jumpa di ngebacot berikutnya.